Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tati wan nahwa. Amma ba'd. Ya ayyuhal akhibba wal akhibbat rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Usi nafsi awalan wa usikum daniyan bitaqwallah. Laqad fazal muttaqun. Laqad faza al mustaqimun. Amma ba'du. Kajian kita pada pagi hari ini sampai pada halaman 546 ya. Masih tetap judul besarnya adalah At-Tanzim Bersama. Masih berkutat masalah tanzim. Tuh, hilang. Halaman 546. Iktifaan bil adati sautiyah al fa'ila fi hadza sa'an bahwa tanwim yaquluna daiman wa abadan. Jadi tanwim itu merupakan satu hal yang fungsional, karena dengan tanwim kita bisa mengetahui bahwa kalam atau kalimat itu kalimat tanya, perintah atau takririyah, memberitakan dan sebagainya, itu dari tanwim. Kadang-kadang istifham itu tidak disertakan adawatul istifham, tapi cukup dengan tanwim. Contoh misalnya kalimat berikut ini, subta'ahu, ini bahasa pasaran ini, karena kalau tidak pasaran ya subta'akho, Pak. Subta'ahu, subta itu melihat. Apakah kamu melihat saudaramu? Di sini tidak ada hal subta akhok, tidak ada. Oleh karena itu adawatul istifham tidak mesti disertakan, cukup diganti dengan tanwim yang agak naik. Subta akhok, wa takunul ijabat la atau na'am dan sebagainya. Itu semuanya yang menyertai adalah tanwim. Jadi bisa saja dengan adawatul istifham hal sufta'ahu, hal anak alwi. Tapi hal itu bisa dihilangkan, diganti dengan tanwim. Sufta'ahu, maka kalimat ini adalah kalimat tanya. Oleh karena itulah maka sekalipun i'rabnya salah, sufta'ahu kan salah, mestinya maf'ul bi itu akhoka. Ya, maka sekalipun i'rabnya salah, harokatnya salah, tapi tanwimnya itu yang menjadi tumpuan yang utama. Makanya ada kelihatan kebohongannya cerita yang menceritakan tentang anak perempuannya Abul Aswad Ad-Duwali. Ketika bertanya kepada bapaknya, dia ngomong ma'at sanus samai. Nah, kalau takjub mesti bilangnya enggak begitu. Ma'at sanus sama. Kalau tanya ma'at sanus sama,
as-sama'i sekalipun salah. Kalau ta'ajjub ma aksanas sama i'rabnya, tapi di situ dia mengutarakan ma aksanus sama. Nah, dari tanwinnya tahu kalau itu ta'ajjub. Nah, itu yang tidak bisa dibohongi. Oleh karena itulah maka bahasa verbal itu bahasa yang lengkap, lain dengan bahasa tulis. Kalau bahasa tulis itu tidak semuanya gestur atau raut muka atau tanggim itu tidak tercatat dalam tulisan, tidak tergambarkan semuanya. Seperti kalimat berikut ini, subta'ahu, tidak usah pakai hal karena tanggimnya sudah mengarah pada pertanyaan. Watakun lijaballa, karena fal jumlatul istifhamiyah khaliyah tamaman anil adatis sarfiyah. Jumlah itu adalah jumlah istifhamiyah khaliyah, kosong sama sekali dari huruf istifham al adatus sarfiyah. Wa ma'adzalika yukhallil wadarisun wa yudrikuwa ahluwa bisaliqatihim jumlah istifhamiyah. Sekalipun tidak ada halnya, tidak ada huruf istifhamnya, maka para pengkaji ya menganalisisnya dan memahami bahwa orang yang mengatakan jumlah tersebut di atas itu dengan segala kemampuan kompetensi naturalnya ya, itu merupakan jumlah istifham. Itu jumlah istifham sekalipun tidak ada huruf istifham. Subta'ahu la tanamatin khas, karena kalimat yang di atas tadi itu mempunyai model tertentu lain dengan subta, dengan nada yang lain misalnya beda. I'timadan ala launi musiqaha al-mumatsalah fi tanghim as-sa'id fi nihayatiha. Karena jumlah di atas itu bertumpu kepada macam musiknya, macam-macam musiknya, ya, macam-macam musiknya yang berupa tanghim, intonasi yang naik. Subta'ahu itu naik, subta'ahu itu naik fi nihayatiha. Wa min huna nad'ud darisina subban wa man sa'a minal kharusil qadim ila i'timadi tasy sauti bi kulli jawanibihi wa dhawahiri amilan muhimman wa fa'ilan fi takhlil lughawi ala mustawayatil mukhtalifa ladaina fi nahwil arabi bi makna daqiq al bakhir fi taraqib lan itrab wahda abwab wa masail satta laisa min as-sahli tahliluha au isti'abuha au isti'abu khawasya bidqah duna nazar hilang. Wa min huna nad'u darisina subban wa man sa'a minal kharus qadim. Dari sinilah kami mengajak para pengkaji yang masih muda-muda dan siapa yang juga ingin mengkajinya untuk bertumpu kepada pelajaran ilmu aswad dengan segala aspeknya dan segala fenomenanya, karena itu merupakan faktor yang penting. Amilan muhimman, amil itu faktor, amilan muhimman itu penting, wa fa'ilan efektif, karena intonasi itu ya merupakan amilan faktor
muhiman penting, wa fa'ilan efektif. Fitahlilil lughawi, di dalam menganalisis kebahasaan. Jadi nggak cukup ngaji sorof, tasrifan, baru nahwu. Jadi ahli yang expert, tenaga ahli harus menyelami ilmu aswad, karena kalimat itu terpengaruh dengan intonasi yang bermacam-macam. Ala mustawayatil mukhtalifah ladaina fi nahwil arabi bi ma'na daqiq al-baqit fi taraqib lal iqrab wa khadha. Begitu juga analisis bahasanya itu dalam segala tingkatan. Ala mustawayatihi, mustawayat itu tingkatan. Kalau tingkatan analisis bahasa itu apa? Dimulai yang terkecil dari saut suara yang membedakan makna yang disebut dengan fonemik. Kemudian di atasnya lagi morfologi, yaitu ilmu sorof. Di atasnya lagi ada lagi, yaitu nahwu. Nahwu di atasnya lagi ada stratanya yang lebih tinggi, yaitu semantik, masalah makna. Semantik masih ada lagi di atasnya, yaitu at-tadawuliyah atau pragmatik. Di atas pragmatik masih ada lagi, yaitu malaikat Jibril. Balaghah itu termasuk Balaghah itu ilmu ma'ani ada yang masuk. Ilmu ma'ani itu merupakan perluasan daripada ilmu nahwu. Perluasan dari ilmu ma'ani atau ilmu nahwu boleh. Perluasan, terusannya. Kalau bayan itu terusannya ilmu mufradat, leksikologi. Karena yang dibahas itu makna mufradat. Misalnya ja'al asadu minal masjid. Al-asad mana apa? Bermakna rajulun suja atau bermakna lion. Nah, masalah mufradat aja. Jadi ilmu bayan itu adalah kajian terhadap makna mufradat. Nah, kalau pragmatik itu terusannya ilmu nahwu. Jadi tidak perluasan daripada ilmu nahwu. Perluasannya. Kalau batik itu cuman aksesoris saja, nggak masuk. Batik itu hanya aksesoris saja. Iya, misalnya ada suatu bangunan tinggi, di atasnya ada salibnya, ya itu apa? Bangunan apa? Gereja. Oke. Itu kalau didekati terdiri dari apa? Batu perak, atau batu merah, itu ilmu aswad. Iya. Kemudian terdiri dari ya batu-batunya, batu merahnya itu ilmu aswad. Kemudian ada dindingnya terdiri dari apa? Ada dinding, kamar-kamar dan sebagainya, itu ilmu sorof. Kalau bentuknya kotak, ada pintunya satu, itu kamar. Tempat persembahannya apa, itu sorof. Bangunan semuanya, gereja, sebuah gereja, itu nahwu. Ya, itu nahwu. Di atasnya lagi, setiap hari Minggu itu banyak jamaahnya, itu pragmatik. Gereja yang laris, yang banyak dipergunakan. Di atasnya lagi gereja ada lagi Yesus Kristus. Yang balaghahnya gimana? Balaghah itu mencakup tiga itu, ada ma'ani, bayan, badik. Badik itu bisa dikeluarkan bisa apa? Karena itu hanya aksesoris. Nah, gereja itu warnanya apa? Leboy. Putih, coklat lah. Putih itulah badik. Badik itu jaketnya gereja itu. Jadi kajian saud itu perlu diperhitungkan dalam rangka untuk menganalisis
strata-strata analisis kebahasaan yang dari yang kecil sampai yang paling atas. Nah, di dalam bimakna utakik al-bakit fitarokib, yaitu studi tentang struktur tarokib. La al-i'rab wahda, tidak hanya i'rab itu ya bagian yang kecil aja, nggak perlu. La al-i'rab wahda, tapi nahwu kuno itu yang dipentingkan i'rabnya. Abwab wa masail satta laisa minasahli tahliluha au isti'abu khawasiya bidiqqah duna nadhar min hayatiha as-sawtiyah. Untuk menganalisis bahasa itu tidak gampang, tidak mencakup segala karakteristiknya secara detail tanpa melihat suara hayatiha as-sawtiyah wa ma yalufuha, apa yang mengelilingi suara-suara yang mengelilingi kalimat tersebut, seperti intonasi dan sebagainya, yaitu yang disebut dengan dhawahir taktriziyah, merupakan fenomena sulaman. Kalau kain sewek misalnya, yang penting kan sewek, adapun diberikan sulaman itu lebih bagus. Nah, tanggim itu seperti sulaman. Seperti sulaman, dhawahir taktriziyah mumayyizalah. Min ya. Kalau meneliti Quran atau hadis itu kan Apa? Meneliti Quran atau hadis. Iya. Itu kan datanya kan kesulitan, kan zaman dahulu. Iya. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat itu Karena tahu kayak apa intonasinya. Ya seperti Rasulullah khutbah itu kan, Iya. itu ada datanya. Ketika Iya. ucapan takwa itu sampai beran, itu ada datanya bahwa Iya. takwa itu penting kan itu. Iya. Lalu yang lain-lain kan susah itu. Iya. Karena zamannya dahulu. Iya. Sudah. Iya. Sudah. Maka disinilah pentingnya asbabun nuzul wa asbabul wurud. Nah, dari mana kita tahu konteksnya itu? Asbabun nuzul kalau Quran, kalau hadis asbabul wurud. Kan ada, mengapa Rasulullah mengatakan begini? Itu ada konteksnya, ya asbabul wurud itu loh konteks. Maka orang-orang ahli hadis, perawi-perawi hadis, ahli tafsir itu pragmatik, ahli pragmatik semuanya. Sebetulnya ahli pragmatik itu. Karena apa? Mereka menganalisis bahasa itu dari segi konteksnya yang disebut dengan al-maqam. Maqam, hadis itu menjelaskan al-maqam. Ya, jadi yang menentukan makna itu bukan mufradat, bukan. Maqam kalau di luar teks. Kalau terdapat dalam teks itu maqal. Makanya al-mutawakkil yang bukan Allah, yang dari Maroko, ada istilah maqal, ada istilah maqam. Kalau misalnya ja'al asadu minal masjid, apa artinya al-asad di sini? Al-asad di sini artinya pemberani. Dari mana Pak tahu? Minal masjid. Nah, minal masjid ini adalah maqal. Atau maqal. Minal masjid ini adalah maqal yang menjadikan al-asad itu tidak bermakna hewan, tapi bermakna orang pemberani. Ya, isti'arah. Ya, isti'arah tasrifiyah. Maka fil masjid itu disebut dengan maqal. Tapi kalau tidak disebutkan dalam teks, di luar teks namanya maqam. Situation of context. Ya, konteks di luar teks. Misalnya, saya mengatakan di musola ini, jalasal badru wa ya'tamidu ala ar-rafi. Jalasal badru. Apa al-badru itu? Rembulan.
jalasal badru. Sudah ada, cukup segitu jalasal badru. Tapi di mana saya katakan? Di sini. Berarti tidak mungkin rembulan yang tanggal 15 itu yang sesungguhnya, tetapi orang yang ganteng. Dari mana? Karena saya ucapkan di sini, tidak di waktu malam. Maka inilah yang disebut dengan makom. Yang disebut dengan makom. Maka ada konteks yang harus ada. Yang harus ada itu 4. Yang disebut dengan al-maqamat al-markaziyah, yang sentral. Al-markaziyah itu yang sentral, itu 4. Siapa 4 itu? 1, mutakalim, orang yang berbicara. Mesti kalau orang berbicara yang Melayu itu setan. Yang kedua, siapa? Orang yang diajak bicara, al-mustamik atau al-mukhatab. Jadi sudah berapa? 2. Di mana tempatnya? Ayo. Al-makan. Itu namanya makan, tempat. Terus kapan? Nah, kapan? Bisa malam, bisa siang. Maka keempat-empat ini harus ada. Harus ada. Ini yang disebut dengan setting itu ya, makan wa zaman setting. Kalau mutakalim wa mukhatab itu disebut partisipan. Partisipan itu orang yang ikut berpartisipasi dalam berkomunikasi itu. Jadi 4 ini harus ada. Tidak mungkin tidak ada. Tidak ada makan, tidak ada zaman pun tidak mungkin. Ya, harus ada makan pada zaman. Jadi keempat ini harus ada. Maka di dalam hadis, dalam Al-Quran, kita mengetahui konteks itu dari asbabun nuzul dan asbabul wurud untuk hadis. Misalnya, saya contohkan yang terdapat di kitab At-Tibyan Ulumul Quran. Ya, ada seorang musafir pergi ke tengah padang pasir, dalam sekali, dia tidak tahu lor itu wetan nggak tahu. Kemudian ingin sholat. Terus apa sholatnya? Dia berijtihad. Kiblatnya Ka'bah itu ke sana. Ternyata salah bahwa kiblatnya itu ke sana. Maka apakah dia harus mengulangi sholat? Enggak, sah sholatnya. Oleh karena itulah maka turun ayat walillahil masyriqu wal maghribu wa ainama tuwallu fatamma wa ainama fatamma wajhullah. Allah itu di mana aja, kamu menghadap sana sah sholatnya. Nah, berarti ayat ini bukan umum, artinya sampean sholat itu tidak usah menghadap kiblat, enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah, jadi ayat ini bukan umum. Ya, walillahil masyriq wal maghrib, saya sholat menghadap sana, Allahu Akbar. Enggak, salah. Karena kita sudah tahu kiblat. Ayat itu diturunkan untuk orang yang tidak tahu kiblat. Ketika dia bepergian ke hutan, ke padang pasir, fa'inama tuwallu, kemana saja kamu menghadap, boleh sah sholatnya. Jadi dari mana kita tahu makna fatamma wajhullah walillahil masyriq wal maghribu? Dari konteksnya orang yang bingung nggak kiblat, tanya ke sana kemari tidak tahu, udah sholat sak enaknya. Nah, disinilah ini namanya konteks asbabun nuzul ini. Itu yang disebut makom karena di luar teks. Kalau ada dalam teks disebut makol. Surat. Surat sama istilah sama. Apa ya? Surat itu makol, istilah itu makol. Tersurat makol. Tersirat. Makol. Nah.
Wa min hadil abwab wal masail ala dharbin min at-tamthil at-takbir wal ighra wan nida wan nutbah wal istighatsah wa asmaul af'al ila akhirih inna asalibaha hilang. Di mau. Iya, itu ya. 45 yang mana? Ini ya. Iya, oke. Jadi bab-bab nahwu 5 ya. Oh iya. Seperti ya takdir, ighra, nida, nutbah, istighatsah, asmaul af'al ila akhirih. Inna asalib jami'an la yumkin tahlil wa tahlilan daqiqan wa la yumkin fahman saliman illa bi rabtiha bi maqamatiha al-istimah. Takdir itu apa sih? Dalam bidang nahwu itu muncul muncul tanwirnya. Contohnya ya, si gampang bisa. Bab apa ya? Bab ikhtisos. Bab nahwu itu ikhtisos. Khususnya ikhtisos. Ya. Kok ikhtisos. Ya apa ikhtisos itu? Ayo saya coba wajar ini nahrul arobu apa nahnu mubtada al arobu fa'il itu kalau ini mubtada itu khabar al arobu nahnu al arobu ya apa macamnya nahnu al arobu tapi enggak kalau babul ikhtisas itu nahnu al aroba nu'minu billahi haqqal iman. Nahnu kita khususnya orang Arab itu babul ikhtisas. Nahnu mubtada al-arab al-araba maf'ul bi daripada naftasu. Nahnu naftasu al-araba khususnya. Jadi ada yang dibuang. Langsung dulu. Nahnu al-araba. Nah tanwirnya beda dengan nahnu al-arabu. Nahnu al-arabu mubtada khabar. Tapi kalau ikhtisas nahnu al-araba kita khususnya orang Arab. Nahnu al-araba agak naik gitu. Tanwirnya nih. Kalau marfu cuma nahnu al-arabu aja. Ininya ke bawah habit. Nah, itu ditentukan oleh apa namanya? Oleh tanwir, oleh apa namanya? Bahasa itu apa tanwir itu? Intonasi. Oke. Kemudian babul apa lagi ya? Istighatsah atau nutbah, babul nutbah. Nutbah itu apa ya? Merana. Nutbah. Nutbah itu masuk dalam nikah. Ya sini wa islama intonasinya tinggi karena mengadu, karena merengek-rengek wa islama itu ditambahi alif sama ha akhirnya wa islama
wa Indonesia, wa Aroba, boleh. Nah, baik, ini masuk babun nikah, itu babun nikah. Ada idra, ada idra. Apa idra itu? Merayu, idra. Ya. Misalnya apa? Al-jannata langsung. Nah, itu fathah al-jannata. Nah, ini babun idra. Merayu supaya melakukan kebaikan. Maka apa namanya? Intonasinya apa? Al-jannata ke atas. Ini satu misal dalam nahwu bahwa pentingnya intonasi. Intonasi itu selalu mengikuti model grammarnya. Baik itu takdir, kalau takdir itu al-asad. Awas, macan. Al-asada. Itu mansub. Nah, takdirnya al-asada naik. Jadi baik babul takdir, babul ighra, babul nida, babul nutbah, babul istighatsah. Ya, istighatsah. Ada istighatsah itu seperti apa ya? Wa asmaul af'al, ada isim fi'il misalnya. Inna asali bahajamian la yumkinu takhlil wa takhlilan daqiqan. Ya, uslub-uslub seperti takdir, ighra, nida, nutbah, istighatsah itu tidak bisa dianalisis dengan detail, wala yumkinu fahmu fahman saliman, begitu juga tidak bisa dipahami secara benar, illa birabtiha bimaqamatihal ijtimaiyah, kecuali dihubungkan, dikoneksikan dengan konteks-konteks sosialnya. Ya. Alati tartadimu ittisalan mubasyiron aw ma asbaha baina mutakalim wa mukhatab tarbituhuma alaqat maksuso taqtadi ilqa al-kalam bitalwinat musiqa tufsiku an madmunir risalah. Jadi bagaimana hubungan antara si pembicara dengan yang diajak bicara itu juga mempengaruhi. Ada hubungan khusus yang mengharuskan tadi ilqa al-kalam bitalwinat musiqiyah. Kalau kita berbicara dengan guru, kalau kita berbicara dengan adik kita, kalau kita berbicara sama-sama teman selevel, kalau kita berbicara ketika mengajukan proposal dengan suara apa namanya, nyentak-nyentak, jadi ada tempat-tempatnya. Ya. Bagaimana kita berbicara ketika melamar, nah, bahasanya beda lagi. Bagaimana pembicaraan kita ketika kita mengusir seseorang, lain lagi. Ya. Jadi itulah namanya al-maqamat al-ijtimaiyah. Ya, maqamat ijtimaiyah itu adalah situasi sosial dan hubungan antara si pembicara dengan yang diajak bicara. Itu sangat mempengaruhi terjadinya lagu musik dalam berbicara. Berbicara itu ada musiknya. Misalnya makomatnya itu ketika khutbah. Ittaqullah. Beda lagi kalau tidak dalam khutbah. Misalnya dalam khutbah ada musiknya. Ya, Mr. Halim. Ada. Jadi tanggim itu merubah makna, tapi tidak merubah irab. Tetap irabnya. Irab tersendiri. Kayak ini tadi. Iya. Nahnu al-arba. Iya. Itu kalau ditanggim. Nah, ditanggim nahnul araba. Ya berarti itu taksis, ikhtisos. Ya. Artinya kalau ya, ada juga itu bebas saja. Mau araba yang penting tanggimnya. Nah, kalau nahwu ya sudah ya bisa dikonekkan. Kalau dibaca al-araba berarti tanggimnya harus ke atas.
karena itu ikhtisos maf'ul bih. Tapi kalau dibaca nahnul arabu, tandemnya agak ke bawah karena itu mubtada khobar aja. Kalimat berita. Saya memberitahukan bahwa kamilah orang Arab, nahnul arab, nahnul arabu. Tapi kalau taksis nahnul araba, nu'minu billahi haqqal iman, baca lagi. Nahnul araba berarti ya mubarak. I'rab ya ada hubungannya juga dengan apa namanya, dengan tanwin ini. Dengan tanwin. Makanya orang Arab bilang i'rab itu far'ul makna. A-I-U itu far'ul makna, bukan makna tapi far'ul makna. Apa artinya far'ul makna? Cabang makna. Yang dimaksud makna sini bukan makna mufradat tapi makna fungsional. Apakah mubtada, khobar, fi'il, fa'il dan sebagainya. Itu dingejawantahkan, diterjemahkan makna-makna fungsional, fa'il, mubtada, khobar, maf'ul itu dengan A, dengan U, dengan G. Itu penampakannya. Tapi misalnya kalau salah i'rab tapi nadanya, nah itu yang penting bukan i'rabnya tapi nadanya. Nada suaranya. Sekalipun salah, seperti anaknya Abul Aswad itu, aksanus sama, padahal dia memberikan harokat aksanus sama, mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi dengan nada seperti itu, dengan intonasi seperti itu ta'ajjub. Berarti kalau teorinya 5W1, Iya. 5 What when 5W1H, itu untuk wartawan ya. Iya. Itu kadang-kadang narasumber itu balas tanya kan, kamu tanya mau beritahu gitu. Padahal wartawan itu tanya gitu. Karena nadanya wartawan itu Wartawannya salah. tinggi. Oh, enggak tinggi. Akhirnya narasumber itu protes, kamu tanya mau beritahu gitu. Nah, ya itu makanya nada itu bawa makna, mana tanya atau makna memberitahu itu tadi. Bisa ambigu. Bisa. Nah, sehingga pentingnya tanwin. Oleh karena tanwin itu bisa merubah makna, maka termasuk fonim. Fonim itu tidak bermakna tetapi merubah makna. Merubah makna itu fonim. Tapi kalau morfem, unit yang terkecil dan dia bermakna. Oke. Di lapangan itu memang sering bergerak sama wartawan sama narasumber. Kalau kamu mau ditahu, nggak tahu kamu mau ditahu ya, kasih tahu ya. Kamu pasti boleh tahu tapi nggak tahu ya. Ya tanya Pak gitu. Saya kan wartawan gitu. Akhirnya gitu loh. Ayah di Mahal tanya. Tufsihu an madmunir risalah. Tufsihu itu mengungkap isi daripada message gitu. Jadi nada suara, intonasi itu tufsihu an madmunir risalah, bisa mengungkapkan isi daripada message yang disampaikan. Hadi talwinat ya an matun minat tanwim khosotan. Jadi macam-macam nada suara ini itu adalah model daripada intonasi. Tumayyizu hadil asalib wa tumbi'u anidhuruf wal munasabat alati talufu al maqam bi ajma'ihi. Nada-nada itu semuanya bisa memberitahu tunbi'u anidhuruf, memberitahu, mengungkapkan akan situasi dan kondisi. Dhuruf itu jamak dhorof. Dhorof itu ada dhorof zaman, dhorof makan. Kalau zaman itu situasi, kalau makan kondisi.
huruf dijamakkan, itu sikon. Ya, bisa memberitahu tentang sikon wal munasabat, ya, event-event yang taluful maqam bi ajma'i, yang diliputi oleh konteks semuanya. Wa huwa maqamun yaqtadi fi kullil khalat alwanan minat tanghim yang tazu bi khusubatihi wa tafarrutihi. Itu semuanya dalam segala hal itu membutuhkan warna-warna daripada intonasi itu. Ya, oke. Begini ke belakang 545, sekarang 546. Enggak apa-apa. Wa marra'yu fi uslubi ta'ajjub fil Arabiyah. Nah, sekarang apa pendapat Anda di dalam style ta'ajjub? Bagaimana berta'ajjub dalam bahasa Arab? Mahma qila an khawasit tarkibiyah wal irabiyah fala munasa minal aud ila khawasi sautiyah. Kalau Anda berta'ajjub dalam bahasa Arab, apapun yang dikatakan tentang karakteristik, struktur dan i'rabnya dalam ta'ajjub, ta'ajjub itu mesti af'alah. Setelah maf'alah harus mansub atau bisa af'il bi dan sebagainya. Itu karakteristiknya. Apapun karakteristiknya, i'rabnya atau strukturnya, maka yang tidak bisa ditinggal fala munasa minal aud ila jawa ila khawasi sautiyah. Yang tidak bisa ditinggalkan adalah kembali kepada karakteristik suaranya. Khawasi sautiyah. Khawas itu apa? Khususiat, karakteristik suaranya di dalam berta'ajjub itu. Sekalipun i'rabnya salah. Ayo. Misalnya, alangkah indahnya gunung ini. Anda mengatakan ma ajmal al-jabali. Itu ta'ajjub. Ma ajmal al-jabali. Ma ajmali al-jabala. Intonasinya yang tidak bisa dibohongi. Sekalipun i'rabnya salah. Ma ajmal al-jabal. Ma ajmal al-jabalu. Ma ajmalil jabalu. Intonasinya tidak bisa dibohongi. I'rabnya bisa salah. Fala munasa minal aud ila khawasi sautiyah. Maka yang tidak bisa ditinggalkan adalah karakteristik suara lagunya. Wa ala qimatiha, pada puncaknya adalah tanghim. Walau al-musiqi, intonasi dan macam-macam musiknya, lagunya. Alladzi yaqtadi tasnifau usubat ta'ajjub, di mana lagu, nada, intonasi ini yang tasnif itu, yang mengklasifikasikan kalimat tersebut menjadi kalimat ta'ajjub. Wala alama naqul huna yudzakkiruna bi qissati ibnati Abil Aswad ma'a abiha. Hal inilah barangkali yang harus kita katakan bahwa ada cerita anak perempuannya Abul Aswad Ad-Duwali ketika berbicara dengan bapaknya. Kina alqat ala masami'i ibaratah al-masyhura, ketika anak perempuannya menyampaikan ke telinga bapaknya kalimat yang yang terkenal, ma ajbalus sama. Ma ajbalus sama. Ini kan ta'ajjub, alangkah indahnya langit itu. Tetapi i'rabnya salah, ajmalu, mestinya ajmala. Tidak sama'i tapi sama'a. Faqala nujumuha, faqala ma ila hadza qasadtu wa inna ma aradtu an atajab min jamaliha. Ma ajmalus sama'i. Abul Aswad menjawab, yang Anda maksud adalah bintang-bintangnya. Faqala ma ila hadza qasadtu wa inna ma aradtu an atajab min jamaliha. Tidak, yang saya maksudkan adalah saya merasa takjub akan keindahan langit itu. Faqala rajul faquli idzan ma ajmalas sama. Kemudian bapaknya mengatakan ma ajmalas sama. Ini ada bohongnya sedikit.
sekalipun salah ma'ajmalus sama'i, tapi kalau intonasinya tetap ma'ajmalus sama, ma'ajmalus sama'i, tidak usah dibenarkan oleh bapaknya. Ya, maka di sini kemungkinan ada kebohongan. So dalam riwayat yang lain, Abul Aswad yang dikatakan orang peletak dasar ilmu nahwu, Abul Aswad itu meninggal tahun 76 Hijriah. Dia mendapat instruksi dari Imam Ali, alaika bi babin min al-nahwi fa'il maf'ul bih. Diriwayatkan dari yang mempunyai jasa besar itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib, karena Abul Aswad itu muridnya Ali bin Abi Thalib, sehingga unhu hadza nahwa alaika bi babin min an-nahwi. Unhu, makanya katakan unhu itu ikuti seperti ini, fi'il fa'il maf'ul, makanya ilmunya dikatakan nahwu. Kemungkinan ini yang diriwayatkan dari Imam Ali itu yang berkembang di kalangan orang-orang Syiah, kalangan orang-orang Syiah, yang menunjukkan akan peran besar Imam Ali dalam bidang keilmuan nahwu. Kemungkinan ya. Nek Ali Nabi Madinatul Ilmi wa Ali babuha, kalau kamu bila Tuhan masih satu rangkaian. Kalau tanggim itu walaupun aslinya nggak harus mengikuti i'rab itu, misalkan contohnya apa, ta'ajub, misalkan kalimatnya nggak sesuai i'rab itu kan Ta'ajub. walaupun untuk kalimat biasa saja bisa ta'ajub. Ta'ajub, kalau tanggimnya ta'ajub, sekalipun i'rabnya salah gak ngurus. Jadi yang berperan dalam hal ini adalah tanggimnya, tapi lihat situasi dan kondisinya, tidak semuanya. Ada kadang i'rab itu penting, tidak bisa tidak. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Itu bahaya. Kalau innama yakhshallahu, sesungguhnya yang takut Allah itu takut kepada para ulama. Jadi bukan ulamanya yang takut kepada Allah, tapi Allahnya takut. Salah i'rab, innama yakhshallaha, maf'ul bih yang ditakuti. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, fa'ilnya. Jadi yang takut ulama pada Allah, jangan dibalik innama yakhshallahu min ibadil ulama, yang takut Allah, yang ditakuti ulama nanti. Jadi yang penting apanya sekarang ini? I'rabnya penting. Jadi lihat situasi dan kondisinya mana yang penting. Kadang i'rab tidak ada pentingnya ketika tidak ada i'rabnya. Misalnya daraba Musa Isa. Ayo sapa fa'il mana maf'ulnya? Nah, dalam nahwu yang berperan penting adalah tartibnya, posisinya. Posisi yang dahulu fa'il, daraba Musa Isa berarti. Tapi kalau daraba Muhammadan Aliyun, Muhammadan jelas maf'ul. Lihat dulu pentingnya. Kalau dalam pembelajaran misalkan sambil nunjuk, Harus yang pertama gini, ada masjid, seperti kan pemberitahuan. Kalau ada masjid, mau masjid itu masjid kan berarti dibenarkan. Benar Kak. Gak usah disibukkan i'rabnya untuk pembelajaran. Wakofkan dari situ. Iya. Mau masjid. Dan memang orang Arab tidak ada memang hadza masjid itu tidak ada. Coba sampai naik ke Mekah kan, tidak ada orang bilang hadza masjidun. Ada masjid semuanya. Tidak ada yang bilang hadza masjidun. Karena tanggimnya itu langsung mundur, jadi nggak lulus gitu. Iya. Ada masjid itu ada.
takdirnya kan ada masjid. Ya. Kalau tanya, ada masjid? Lagi, ada masjid? Itu tanya itu. Lah, hadi madrasah. Hadi madrasah. Mengamankan harokat datang. Kalau nggak tahu. Makanya harokat kadang-kadang penting, kadang-kadang tidak juga. Lihat situasi dan kondisinya. Ini kalau segi tulisan itu penting nggak? Kalau segi ucapan nggak penting. Kita lihat aja masih kalian tulisan juga gitu. Dituntun oleh maknanya. Wa yabdu lana min jumlatil qissa annal Bunayyata, anak kecil Bunayyata, anaknya siapa? Abul Aswad Ad-Duali, lam tuwaffaq fi ada'il ibarah bilaunil musiqi al-munasib di usul ta'ajjub. Bahwa anak Abul Aswad Ad-Duali, anak perempuan ini tidak benar di dalam mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada yang sesuai dengan ta'ajjub. Wa atat bi ala wajhin yunasibul istifham. Karena kalau dipahami sepertinya seperti istifham. Wa min tamma kanat ijabatul walid bi qauli nujumuha. Makanya anaknya Abul Aswad itu, anak perempuannya itu mengucapkan ma'aksanu sama'inya itu dengan nada istifham. Makanya dari mana kita tahu nadanya istifham? Karena pertanyaan bapaknya, ujumuha. Nah, itu. Apakah yang dimaksud itu yang indah itu bintangnya? Oh, berarti istifham. Kemudian menjawab banyak. Faqal ma ila hadza qasadtu. Nah itu yang saya maksudkan. Wa inna ma'aratu an ata'ajjaba min jamaliyah. Tapi yang saya maksud, saya ta'ajjub kepada keindahan langit itu. Faqala ar-rajul, kemudian bapaknya bilang, faquli idzan ma ajmalas samaa. Dari sinilah kemudian oleh ahli nahwu yang dipentingkan i'rabnya, maka segala sesuatu pergerakan apakah a, i, u itu tergantung amilnya. Tergantung amilnya. Maka disinilah muncul kemudian teori-teori amil yang makmul. Mubtada, mengapa kok marfu? Marfu bil tidak, itu amilnya. Khabar marfu, iya, karena ada amilnya, amil mubtada. Kalau Kufa mubtada marfu, iya, ambilnya mana? Khabar. Khabar marfu, ambilnya mana? Mubtada. Ja'a Muhammadun fa'il marfu, mana ambilnya? Ambilnya fi'il. Nah, Muhammadunnya makmul. Makmul sebagai kedudukan fa'il, maka meminta coba marfu. Teori inilah yang nanti disebut dengan teori amil, dan ini bersandar kepada filsafat sababiyah, kausalitas. Kausalitas. Apa kausalitas itu? Sebab musabab. Sebab, ada hasil. Hasil itu ditentukan oleh sebabnya. Nah, maka AIU pun juga ditentukan oleh amilnya, oleh penyebabnya apa? Mengapa mubtada kok marfu? Karena tidak, itu amilnya. Mengapa maf'ul kok mansub? Karena ada amilnya, amil fi'il sama fa'il. Nah, kalau Ihya'un Nahwi dalam bidang nahwu oleh Ibrahim Mustafa tahun 40-an. Mengapa dhamma? Bab dhamma itu alamatul isnad.
alamatul isnad itu kalau musnad dan musnad ilaih, fi'il fa'il atau mubtada khabar itu musnad dan musnad ilaih itu harus marfu. Kalau kasroh jar itu alamatul idhofah, baik idhofah dengan huruf atau dengan mudhof dan mudhof ilaih. Kalau fathah karena seringnya lil khifah, karena supaya mengucapkannya dengan ringan. Paling ringan itu kan fathah a ringan. Itu taklilnya siapa itu? Ihya Nahwi Ibrahim Mustafa yang kemudian datang Sauti Daif dalam Tajdidun Nahwi yang membredel teori ini, Ihya Nahwi ini, yaitu dikembalikan ke zaman pada abad keempat oleh Ibnu Matuk Al-Qurtubi yang menulis sebuah kitab Nahwu kecil, saya punya, judulnya Ar-Raddu 'alan Nuha. Apa Ar-Raddu 'alan Nuha? Itu menjawab para ahli Nahwu semuanya bahwa tidak benar AIU itu karena amil, tidak. Ambilnya satu, siapa? Mutakallim, orang yang berbicara itu. Kalau orang yang berbicara ngomong qala Muhammadin kata apa? Jadi ambil itu karena mutakallim. Karena mutakallim itu pun asalnya bukan pendapatnya Ibnu Matuk langsung, tapi Ibnu Jinni dalam kitabnya Al-Khosais Ibnu Jinni. Al-Khosais Ibnu Jinni. Tapi ini ilmiah apa enggak, Pak? Dia kan menjadi apa karena mutakallim. Iya. Kan enggak ilmiah, Pak. Itu kan ya karena orang yang mengatakannya membacanya dengan u tidak sah. Jadi kembalinya kepada orang yang berbicara itu, tidak kepada lafal-lafal yang terucapkan, tidak. Tapi ini kemudian disanggah oleh orang-orang modern. Ibnu Matuk dengan Ibnu Jinni ini mengkambing hitamkan mutakallim, mengkambing hitamkan. Tidak setuju dengan amil lafzi atau amil maknawi, tapi mengembalikan kepada mutakallim. Itu sama saja dengan mengkambing hitamkan mutakallim. Maka muncullah orang yang cerdas, yaitu Tamam Hasan. Soal amil itu yang ada korina, beres wis. Korina. Ja'a Muhammadun. Mengapa kok baca Muhammadun? Ya karena termasuk korinanya, karena Muhammadun fa'il. Kalau fa'il maka harus isim. Muhammadun isim, bener. Ba'dal fi'il, jatuh setelah fi'il, bener. Terus fa'il itu menurut data dibaca alamatul i'rab, betul. Kemudian nah ini ambil maknawi namanya, karena dia pelaku daripada kata kerja tersebut. Dengan korina 4 ini maka ja'a Muhammadun sebagai fa'il, bukan karena amil sebab, tapi karena korina. Dan korina itu apa? Indikator. Jadi indikatornya. Sudah ya. Iki wis tahu kembali kira. Iya. Wis gak apa-apa namanya ilmu dibaleni kok. Wis sakmene ae. Saiki pindah nang ngene apa itu? Sadaloro. Halaman piro sadal urufe? Tiga puluh piro menurut saya salah. Kalau di sini 68 ya. kan di paragraf kedua ketiga sama asalis
asrof wa tasrif. Taksim utalik terakhir taksim ini ya bukan ya 6 berapa enggak? Tambihat ini ya Iya. 68 ya. Apa tambihat ini? Tanbih, peringatan, notais. Iya. Al awal kullu af'al hadil abwab takunu muta'addiyah wa lazimah illa af'alul bab al khamis fala takunu illa lazimah wa amma rahubatka ad-dar fa ala tawassu wal asru rahubat bika ad-dar wal abwabu talata lulat tusamma da'aimul abwab wa hiya fil qatru ala dzalika tartib. Fi'il baik bab pertama fa'ala yaf'ulu, kedua fa'ala yaf'ilu, ketiga fa'ala yaf'alu, keempat fa'ila yaf'alu, kelima fa'ula yaf'ulu, keenam fa'ila yaf'ilu. Semuanya ada fi'il yang muta'addi. Udah di santri ya. Ramai namanya. Pakai sarung. Pakai sarung juga katoan arah itu. Isi santri. Orang. Oke. Baik, bab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu ada yang muta'addi, ada yang lazim. Apa itu muta'addi? Apabila dia butuh kepada maf'ul bih. Yang lazim tidak butuh. Kecuali bab 5, semuanya harus lazim. Bab 5, fa'ula yaf'ulu. Seperti hasuna yaksun. Apa yang hasuna yaksun? Baik, baik juga baik. Apa yang baik? As-suluku, perilaku. Ya, sudah. Hasuna suluku. Sudah. Berarti itu lazim. Jadi yang bab pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam itu ada yang muta'addi, ada yang lazim. Tapi khusus yang bab kelima itu lazim semuanya. Yaitu bab tolayatu, kosuro yaksuru, apa kosuro itu? Kosuro yaksuru pendek. Suara ini baru tak Melayu kan ini mah. Mana? Pas sama pentit melembek tuh. Kosuro yaksuru. Bahwa kosir pendek itu lazim. Jadi semua bab yang kelima itu lazim semua. Kalau yang bab pertama, bab keenam, bab keempat, 3, 2, 1 semuanya ada yang lazim, ada yang muta'addi. Wal abwab as-salasa al-ula, apa itu bab ketiga yang pertama? Fa'ala yaf'ulu, terus apa? Fa'ala yaf'ilu, kemudian ketiga fa'ala yaf'alu. Bab ketiga bab pertama ini itu disebut da'aimul abwab, tiangnya atau pondasinya bab. Artinya apa? Wa ya fil kasra ala dzalika tertib. Jadi ketiga ini yang paling banyak bab itu, dan itu tertib. Yang paling banyak fa'ala yaf'ulu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu. Nah, jadi ini disebut dengan da'aimul abwab, tiang penyangga bab yang paling banyak beredar itu bab pertama, kedua, ketiga. Ini yang pertama ya. Oke. Tadi dikatakan lazim.
Fala takunu ila lazimah. Tapi ada rohuba yarhubu. Rohuba itu marhaban. Rohuba itu luas. Tetapi ada data yang bunyinya begini. Rohubat kaddaru. Rohubat ka. Rumah itu luas, meluaskan kamu. Itu tawassu. Apa tawassu itu? Pelebaran atau pengembangan selanjutnya. Tawassu. Iya. Tawassu. Fal ghalib min babi wal aslu rohubat bika daru. Ono bini. Rohubat bika ad-daru. Jadi rohubat bika ba huruf jar ta terus ad-daru. Ad-daru baru fa'ilnya rohuba. Fa'ilnya rohuba. Rohubat bika daru. Kemudian dipendekkan menjadi rohubat kaddaru. Atsani yang kedua, anna fi'lal maftuhal ain wa in kana awaluhu hamzah aw wawan fal ghalib annahu min babi daraba. Seperti asaro, yaksiru, ata, yakti, wa'ada, yaitu. Fi'il yang huruf tengahnya itu fathah, sekalipun pertamanya hamzah atau wawu, wa'ada misalnya. Fal ghalib annahu min babi daraba, ay fa'ala yafilu. Seperti wa'ada, yaitu. Asaro yaksiru. Apa asaro itu? Menawan. Tawanan perang itu asir. Asaro yaksiru, doroba yadribu. Sekalipun ain fi'ilnya itu fathah dan huruf pertamanya hamzah atau wawu, itu kebanyakan ikut pada bab yang kedua. Mimbabi doroba ka asaro yaksiru, ata yakti, wa ada yaitu, wazana yazinu. Apa wazana yazinu? Menimbang. Wa min ghairil ghalib akhadha yaqulu. Yang tidak ghalib ini yang tidak mayoritas itu akhadha. Mestinya kalau tadi itu ikut kok kaidahnya akhadha yaqidu. Karena ainnya itu fathah didahului oleh hamzah atau wawu, tapi kenyataannya adalah akhadha yaqulu. Ya sudah. Seperti akhoda yakulu, seperti akala yakulu, seperti wahala yakilu. Wa in kana mudha'afan fal ghalib annahu min nasara. Tapi kalau mudha'af ada syiddahnya, kebanyakan ikut nasara, fa'ala yaf'ulu. In kana muta'addiyan, seperti madda yang mutu. Asal maknanya muta'addi, kalau mudha'af itu banyak bab pertama, nasara yang suruh, fa'ala yaf'ulu. Sodda yasuddu. Apa sodda yasuddu itu? Membendung. Wa min babi daraba juga kana laziman ka khaffa yakhifu. Ya, khaffa yakhifu, tapi kalau lazim ikut fa'ala yafilu, tidak fa'ala yaf'ulu. Seperti khaffa yakhifu, ringan. Sadda yasiddu, menyalahi kaidah. Bidzal al-mujama. Jadi ada peringatan pertama, kedua dan ketiga. Mimma taqaddam minal amzilah, ta'lam, bahwa Anda ketahui annal mudha'af yaji'u min thalathati abwab min babi nasara yansuru wa farika nahwu sarrahu yasurruhu wa farra yafiru. Bisa ikut bab pertama nasara yansuru seperti sarra yasuru, atau ikut fa'ala yafilu seperti farra yafiru, atau
Fa'ala yaqulu, nasara yang suruh seperti abba ya'uddu. Apa artinya sarroh yang suruh menggembirakan? Farroh melarikan diri, abba menggigit, abba ya'uddu. Ya. Wa mahmusul fa, kalau fa'ala, fa-nya terdiri dari hamzah, mahmus namanya. Yaji'u min khamsati abwab, itu bisa berada di 5 bab. Bisa bab nasoro, bisa bab doroba, bisa bab fataha, bisa fariha, bisa sarufa. Nahu akhoda ya'khudhu, asaro ya'siru, wa ahaba ya'habu. Apa ahabayu? Uhbah, bersiap-siap. Wa amina ya'manu, wa asula ya'sulu. Itu kalau mahmus fa. Kalau mahmus alain, hamzahnya ada di tengah. Yaji'u min arba'ati abwab, min babi doroba, wa fataha, wa fariha, wa syarufa. Nahwu. Apa itu? Ayai, wa ayai. Sa'ala yas'alu, sa'ima yas'amu. Apa sa'ima yas'amu? Kosep. La'uma yal umu, la'im. Apa la'im ini? Dolim ya. Wa mahmuzul lam, yaitu hamzahnya kalau ada di lam. Yaji'u min khamsati abwab, min babi nasara wa doroba, wa fataha, wa fariha, wa sarufa. Nahwu baro'a yang bero'u, yang beru'u. Apa baro'a itu? Bariun. Barian. Baro'a yang beru'u itu sempur, jauh. Seperti hana'a, yahni'u. Hana'a itu tahni'ah, mengucapkan selamat atau bahagia. Seperti qara'a yaqra'u, soda'a yasda'u. Kalau soda'a yasda'u dengan hamzah di belakang itu artinya apa namanya? Berkarat, nayeng, berkarat. Soda, fihi soda. Ada jihaz fihi soda, ada karatnya soda. Kalau fi'ilnya ya soda'a yasda'. Wal mithal yaji'u min khamsati abwab, min babi doroba, wa fataha, wa syaruba, wa hasiba. Nahwu wa ada ya'idu, wa hila yauhalu, wa jila yaujalu, wa suma yausumu, warita yaritu. Wa qad warada min babi nasara wahida fi lughati Amiria wa ya wajada yajudu. Jarang nih wajada yajidu, tapi ini wajada yajudu. Di qabilah Amiria namanya. Wawala Jarir. Lau syi'ta qad naqo al-fuad bisurba tad'ul khawalima la yajudna walilan. Naqo ayam kok itu gak tahu. Lau syi'ti qad naqo al-fuad bisurbatin tad'ul khawalima, kamu tinggalkan impian-impian, la yajudna walilan, yang tidak memberikan apa walil. Bidomil jim wa kasriha, jimnya kasroh. Bidomil jim yajudna wa kasriha, oh boleh yajud, boleh yajid. Yaqulu li mahbubatihi law syi'ti qad rubiyal fu'adu bisurbatin min riqika tatruku asawadi'a ay al-itasa la yajudna khararatal atos. Law syi'ti qad naqa al-fu'adu bisurbatin tad'ul khawalima la yajudna walila. Bidomil jim wa kasriha, boleh yajudna, boleh yajudna. Yaqulu li mahbubati law syi'ti qad rawiya
Rawiyah itu apa? Bahasa Belandanya kelompokan. Banyak minum gitu, rawiyah, yarwa. Kalau meriwayatkan rawa yarwi. Ini rawiyah. Kelompokan. Apa? Perutnya penuh air. Sendawa. Dingin. Iya, bahasa Belandanya kelompokan. Rawiyal fuadu bisurbatin, hati itu kelompokan dengan banyak minum. Bisurbatin min rikika, dari riakmu. Tatruku sawadia, kamu tinggalkan hal-hal yang nayeng. Ai al-itosa, sawadia di sini diartikan sebagai apa namanya? Al-itos, haus. La yajidna khararatal atos, tidak mendapati panasnya haus. Yang kelima wal ajwaf. Ajwaf itu yang berongga. Yang di tengahnya ada huruf ilah seperti qala, khofa. Yaji'u min thalathati abwab. Bab nasara wa daraba wa barika. Seperti qala yaqulu, ba'a yabi'u, khofa yakhafu. Terus apa itu? Wa yada yadu. Wa aura ya'uru. Illa anna syartau ayakuna fil babil awal wawiyan wabitani ya'iyan wabitalif mutlaqan ja'a tawalayatulu faqat min babi syarufah. Kalau ajwaf berongga, ain fi'ilnya terdiri dari wawu atau ya atau alif, itu biasanya masuk pada 3 bab. Bab pertama nasoro, bab kedua doroba, dan bab keempat farika. Seperti qala yaqulu, itu sama dengan nasara yang suruh. Wa ba'a yabi'u, sama dengan doroba yadribu. Khafa yakhafu, sama dengan asalnya khawifa, bukan khawafa. Khawifa yakhwawu. Terus apa? Ghaida yang jadu, wayada yang jadu, wa awiro yakwaru. Kalau akwar itu orang yang matanya juling itu akwar. Ila anasar tahu ayakun bil babil awal awawiyan fitsani yahiyan. Syaratnya pada bab awal termasuk nasara yang suruh itu apabila ajwabnya adalah ajwab wawi. Sebab ajwab itu ada ajwab wawi, ada ajwab ya. Seperti qala itu ajwab wawi, qawala asalnya. Kalau saro, sayaro. Wan naqis yajibu min khamsati abwab. Istilah naqis itu adalah istilah kalau huruf akhirnya, lamul fi'linya terdiri dari huruf lah, seperti Roma Yarmi, Ro'ayaro atau apa lagi. Wa naqis min khamsati abwab, bisa babun nasara seperti doroba, wa fataha, wa barika, wa syarufa. Nahwu da'a yad'u. Da'a berarti fi'il naqis karena lam fi'ilnya terdiri dari huruf illah. Da'a. Roma. Mengapa kok da'a tulis dengan alif, Roma ditulis dengan alif tapi alif bengkong? Mengapa? Kalau asalnya itu wawu, maka ditulis dengan alif. Kalau asalnya itu ya, maka ditulis dengan alif tapi alif bengkong. Alif bengkong. Seperti da'a, asalnya apa? Da'awa. Karena akhirnya wawu, maka ditulis alif. Da'a. Tapi kalau Romaya, maka ditulis dengan alif tapi bengkong. Ini iya atau alif ini? Tulisan begini dulu. Iya atau alif? Itu alif. Kalau iya, itu bacanya Romai.
maka dibaca Roma karena ini alif, maka dibaca Roma. Mengapa kalau ditulis dengan alif yang bengkong? Karena asalnya itu iya. Seperti Hoza yang zu, apa Hoza itu? Hozawa. Hozawa. Kalau ditulis wawunya tulis apa? Pakai alif ya. Hoza yang zu. Tidak alif bengkong. Karena asalnya wawu Hoza yang zu. Roja yang Seperti Roja juga asalnya Rojawa, maka ditulis Roja yang ju. Kalau akhirnya ya, maka ditulis alif bengkong. Contohnya seperti apa? Jaro yang jeli. Ayo. Asalnya apa jaro itu? Jaroya. Jaroya. Maka ditulis jaro tambah titik. Ini alif. Iya, alif apa? Alif bengkong. Alif bengkong. Apa istilahnya kalau Arabnya alif apa? Alif Laina. Mengapa disebut laina? Mas. Tentu, lunak. Ada huruf laina. Ketika diproduksi wawu atau ya, itu kalau sangat aneh, wawu ya. Itu disebut dalam ilmu asmat sebagai ansoful harokat, semi vowel, semi vowel, ansoful harokat. Apa ansof itu? Dari kata-kata nisif. Dari kata-kata nisfun. Apa nisfun itu? Separuh. Separuhnya harokat. Harokat itu kan telu. A, U, I. Telu kan? Maka wawu dengan ya itu seperti U. Makanya wawu itu disebut dengan nisful harokat. Separuhnya harokat. Kalau wawu jadi harokat panjang, itu kalau belakangnya doma. Ya ada itu wawu panjang, wawu harokat. Yamsi itu ya vokal ya panjang, alif kasro panjang. Kalau ya sebelumnya kasro, kalau wawu sebelumnya dom. Adapun huruf wawu yang masuk konsonan dengan ya konsonan, huruf konsonan itu huruf yang mati. Alif, ba, ta, sa, jim terusnya termasuk wawu, iya. Makanya disebut dengan nisful harokat. Karena dia huruf konsonan, tapi cara memproduksinya hampir tidak ada sambetan seperti harokat. Maka disebut dengan semi vowel. Wawu dengan ya itu vowel. Yang ketujuh lafif mafruk. Lafif itu kalau di dalam fi'il ada dua huruf ilah. Lafif. Mafruk kalau tidak jejer, kalau tidak berdampingan. Seperti apa? Wako yaki wawu dengan alif belakangnya wako. Itu lafif mafruk. Mimbabi doroba wa farika. Contoh wafa yafi. Apa wafa yafi? Setia. Ada kalbun wafi. Ini anjing setia. Wafiun. Ada sodikil wafi. Ini teman saya setia. Wafi. Wafa yafi. Ini lafif mafruk. Karena ada dua huruf ilah, ada wawu, ada alif belakang, dan tidak jejer, tidak berdampingan, maka dikatakan lafif mafruk. Seperti wajia yauja, walia yali, ada dua, disebut lafif. Kalau berpisah namanya lafif mafruk, tapi kalau berdampingan namanya lafif makrun. Yang kedelapan walafif al-makrun yaji'u mimbabai doroba dengan parika nahwu rawa yarwi. Rawa ini termasuk lafif, wawu dan alif. Nah berdampingan maka makrun.
yarwi, lafif makrun. Qawiya yaqwa, wawu dengan ya, qawiya, maka disebut dengan lafif, lafifnya lafif makrun. Walam yarid ya iyul ain walam ila fi kalimaten mimba bifarika. Contohnya ayya dengan khayya, khayya yahya hidup, ayya itu tidak salah bisu kalau salah ya, rumah ayya. Lafif makrun tapi ya'i, asalnya dari huruf ya. Nah, itu namanya juga lafif makrun ya'i. Ini huruf sahih, ini huruf ajwab, ini fi'il ajwab, ini fi'il naqis, ini fi'il lafif, ini fi'il apa tadi? Mudha'af. Nah, itu semuanya non struktural, bukan ilmu sorof, bukan. Sorof itu apa? Sorof itu adalah aswaru wahdatin lughawiyah la makna, yaitu unit yang terkecil dan punya makna. Misalnya kataba, ini sorof. Karena apa? Kataba ini unit yang terkecil. Bisa kataba dipisah aja dari ka dan taba? Nggak bisa. Bermakna enggak kataba? Bermakna. Apa maknanya? Menulis. Berarti ini sorof, murfim. Kata betah, ayo. Kataba sendiri sorof, tanya. Bermakna ya ta itu? Apa maknanya? Kamu loh. Ya, berarti ta ini. Adapun fi'il ini ajwab, fi'il ini naqis, fi'il ini mudha'af dan sebagainya, itu semuanya bukan ilmu sorof. Mana ilmu sorof? Yang sorof itu yang fungsional. Seperti ini fi'il sahih, ini fi'il mutar, nonsen, nilainya sama. Wis, saiki nah, baik sahih apa mutar? Sahih. Dabar walad. Apa hubungan dabar dengan walad? Fi'il dengan fa'il. Oke? Oke, sekarang qala. Al walad. Qala itu sahih atau mutar? Mutar. Apa nilainya qala dengan walad? Fi'il, Pak. Sama. Apakah sahih, apakah mutar? Sama nilainya fi'il fa'il. Qala walad fi'il fa'il juga. Tidak ada maknanya apa-apa. Tidak mengandung makna apa-apa. Hanya asimilasi saja. Dari qawala kemudian diasimilasi menjadi qala. Sudah selesai. Apakah membedakan makna? Tidak. Ya, jadi banyak yang menurut ilmu sorof tradisional dikatakan ilmu sorof, oleh orang modern tidak dikatakan sebagai ilmu sorof karena tidak bermakna, tidak bermakna, hanya penyebutan saja penyebutan. Ini lafif, ini lafif makrun. Kelas sampai di sini dulu ya. Jam 8, kurang 5 menit. Itu kalau di Al-Amsulah itu hasil dia itu kan namanya bina. Ya bina itu wazan. Bina itu kan bangunan. Ini wazan. Nasoro itu binanya apa? Fi'il madhi, fa'ala wazannya. Bukannya ini lafif terus. Oh iya bina ya bangunan. Bina yang dimaksud di situ itu Bangunan dengan bentuk. Amam Hasan itu. Oh bukan lain-lain. Makna warna benar itu.
bukan. bangunan untuk Iya. Kalau Taman Hasan itu mah benar, itu kan yang fungsional seperti morfem itu.